Aku kira episode kali ini akan penuh dengan warna pink, warna merah muda, atau warna merah. Karena aku pengen bahas soal PDKT. Oke, PDKT. Gimana nih? Gimana tutorialnya? PDKT tuh apa sih kepanjangannya? Wait, kita cari di internet. PDKT singkatan dari PDKT. Oh, PDKT itu kependekan dari pendekatan. Menurut brainly.co.id. Oke. Iya, jadi PDKT ini emang masa-masa kita awal-awal dekat sama orang yang bisa kita suka, atau mungkin orang yang suka kita, atau orang yang ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Ya semacam itulah, kalian pasti tahu. PDKT. Emang campur aduk banget sih kalau ngomongin PDKT, karena rasanya macem-macem, dan kayaknya hampir semua orang menganggap masa-masa PDKT adalah masa yang paling layak untuk dikenang. Karena habis itu nggak ada lagi yang bisa dikenang kecuali patah hatinya, gitu. Iya, PDKT. Aku pribadi bukan orang yang bisa lama-lama PDKT. Dalam artian, kalau emang dari awal aku ngerasa kayaknya emang enggak aja nih, misalkan dari seminggu chat ternyata wah emang enggak nih gitu, pasti cabut alias enggak aja dulu. Aku tuh orangnya tuh enggak enakan. Jadi kalau misalkan aku enggak suka ya aku tinggalin gitu, aku cabut. Ya sama hal dengan PDKT, tiap kali deket sama orang baru awal-awal, kalau aku pikir dia emang enggak oke, enggak masuk ke caraku berkomunikasi, pasti aku lebih baik untuk ya udahlah skip aja gitu. Aku nggak pernah merasa nggak enak kalau misalkan aduh nih orang udah ngechat, udah banyak barnya tapi nggak gue balas, tuh aku nggak pernah ngerasa kayak gitu, karena akan semakin salah kalau akunya nggak niat balas cuman karena nggak enak terus aku lanjutin itu chat. Karena kan kalau PDKT tuh pasti ada harapan, entah harapan yang diberikan atau harapan yang kita terima. Misalkan kita chat sama orang, kita suka sama dia balas terus, pasti kan kita muncul secerca harapan, wah dia mulai nyaman nih sama gue, dia mulai betah nih untuk chat terus sama gue. Padahal some case orang balas chat itu karena gak enakan, karena ngerasa kayak aduh nih orang ngechat mulu, gue gak enak deh kalau gak bales. Nah, aku bukan orang kayak gitu. Jadi lebih baik di awal cabut daripada membuat orang berharap terlalu berlanjut gitu. Berharap sama sesuatu yang gak ada juga. Jadi ini sebenarnya perlu digarisbawahi sih. Kalau kalian lagi PDKT sama orang, terus kalian ngerasa enggak aja, kalian ngerasa aduh kayaknya gue gak pengen balas, ya udah gak usah. Karena PDKT tuh sebenarnya nggak untuk menjanjikan sesuatu yang gimana-gimana. Kecuali PDKT-nya nih udah setahun, terus tiba-tiba ghosting, hilang gitu aja. Itu tanda tanya. Itu yang bikin orang di question box pada jawabnya ngomel-ngomel. Nanti kita bahas ya. Dan ngomongin PDKT tuh sebenarnya emang tentang hal-hal yang seru, yang indah, yang bikin perut tuh rasanya kayak ada kupu-kupunya, karena dibikin seneng, dibikin ngerasa ngerasain hal-hal gitu, yang kalau udah kita lewatin nih pas masa PDKT, pasti kita akan ngerasa gila gue cringe banget pada masa itu, cringe yang unyu yang bikin kita bahagia, paham gak sih? Dan itu buat orang PDKT itu harus normal, karena karena ungunya tiap orang itu kan levelnya beda-beda. Dan kadang
kalau udah berakhir nih hubungannya, hal-hal yang cringe-cringe kayak gitu adalah yang paling kita kangenin. Berantem aja kangen, apalagi hal-hal yang kayak gitu. Oke, ini sebenarnya sering jadi pertanyaanku. Makin dewasa, aku makin lost nih kalau deket sama orang. Apalagi orang baru, makin nggak tahu gimana caranya untuk gimana supaya obrolannya jadi panjang, gimana supaya nggak basa-basi doang. Karena PDKT tuh kalau basa-basi tuh males banget ya. Cuma nanya, senangnya dengerin lagu apa, sukanya film genre apa, baca buku apa, atau terakhir kali nonton Netflix apa. Itu kan boring banget kan. Padahal itu kalau dulu gitu tuh when I was younger, itu hal yang seru untuk dibahas. Kayak dia nanya, kayak dia balas cepat aja tuh aku seneng. Sekarang tuh kalau PDKT sama orang, entah kenapa jadi terlalu picky ya, terlalu pemilih. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh bikin males kali ya. Karena kalian pernah gak sih kalau PDKT sama orang baru nih berharap ada sesuatu yang baru juga yang di tokoh sebelumnya gak kita temuin. Dan itu emang langka sih. Gak semuanya bisa ngasih kita hal baru, karena yang namanya PDKT emang begitu-begitu aja. Gak bisa disalahin juga. Yang seru adalah kalau kita bisa tiba-tiba PDKT sama orang yang kita udah kenal lama. Jadi misalkan sama temen atau sama rekan kerja yang itu udah kenal lama nih, tiba-tiba deket dalam hubungan yang lain gitu, dalam hubungan yang nggak formal. Itu kan lucu ya. Itu lebih nyaman sih sebenarnya. Karena kalau sama orang yang emang bener-bener baru tuh kikuk iya, canggung iya, bingung iya. Itu PR banget. Makanya buat sebagian orang, mulai sama orang baru tuh tantangan yang luar biasa besar. Dan aku sendiri, aku gak pengen mencoba itu karena it's really difficult. Entahlah, mungkin karena aku malas membuka duniaku untuk orang baru lagi, karena terlalu banyak hal untuk dikenalin, untuk dikasih tahu, untuk dijelasin. Belum lagi kalau dia nggak ngerti, wah, pikiran-pikiran kayak gitu nanti gimana, kalau nanti gini gimana. It really kills me. Tapi aku belum punya kekuatan dan keberanian untuk bisa melampaui batas yang udah kubuat. Ya, tiap orang punya batasnya sendiri-sendiri di dalam hidupnya, and so do I. Nah, soal kesan-kesan PDKT yang gak indah buat beberapa orang, ini masuk akal juga. It makes sense anyway. Aku bacain ya. It really got me shocked. Mungkin semakin modern sebuah zaman, semakin macem-macem juga jenisnya. Ini yang ku bacain dari Twitter dan juga Instagram Rintik Sedepos yang udah dikumpulin. Jadi pertanyaannya, apa yang sering terjadi ketika PDKT? Ada yang bilang tiba-tiba hilang kontak. Ada yang bilang ngabisin duit. Ada yang bilang ghosting. Janji manis. Tiba-tiba muncul rasa ragu. Sering caper di story tapi dikirimnya ke dia doang, Jia. Oh iya sih, ini iya banget, totally true. Aku juga pernah bikin story. Sebenarnya aku nggak pengen nih bikin story, tapi karena pengen caper, pengen dia lihat, pengen dia nge-reply story, jadi bikin aja. Padahal nggak pengen. Kadang ya denger lagu, kadang nge-repost sesuatu. Ya tipikal gitulah. Oke, terus ada lagi yang bilang bingung cari topik sih kalau lagi chat. Oh, ini bener banget. Ghosting lagi. Malam telepon-teleponan hingga pagi, datang tetap tidak jadian. Ini sebel sih. Kalau emang kan buat beberapa orang kan emang tujuannya ke pacaran ya. PDKT pengen deket-deket ya pengen jadian. Itu gregetnya sih. Itu gregetnya PDKT. Kayak ini kapan sih jadiannya, kapan sih pacarannya. Itu nyebelinnya sih. Nyebelin seru kali ya. Terus ada lagi, sengaja gak bales lagi dengan alasan ketiduran supaya masih bisa lanjut chattingannya besok. Lucu. Aku kok gak pernah ada yang gituin sih. This one is interesting. Ada yang komen,
bingung ini aku doang yang anggap kita lagi PDKT, apa dia juga nganggap ini PDKT. Oh iya sih. Wah iya sih. It does really hard. Sebenarnya dari mana? Dari mana kalian tahu dia lagi PDKT? Sebenarnya ada feel-nya sih, ada sinyalnya ya. Kalau aku pribadi, yang jelas kalau chatnya terus lanjut walaupun udah selang beberapa hari intens, sejam, 2 jam, 3 jam masih dibales, dan terus ada topik yang masih dibahas, ada sinyal-sinyal salah satu diantaranya pengen chatnya, percakapannya terus berlanjut. Itu PDKT loh menurut aku ya, karena dia masih terus berusaha to get to know you, untuk mengenal kamu lebih dalam lagi, untuk lebih dekat lagi sama kamu. But yeah, that's what was happen. PDKT tuh emang tentang mengenal, mencari tahu, mencari kecocokan. Enggak sih, kalau mencari kecocokan sih I'm not agree with that, karena kecocokan itu dicari ya. Dulu aku juga selalu ngira bahwa aduh Taurus nggak bisa nih sama Aquarius, sama-sama keras kepala. Tapi back then yang namanya kecocokan tuh emang harus dibentuk sendiri sih. Nggak bisa, kalau harus cari yang dari garis awalnya cocok, wah berarti mulai garis awalnya bakal lama. Mencoba emang nggak ada salahnya, dan itulah kegunaannya PDKT. Kalau sekolah mungkin PDKT tuh ibarat masa SMA kali ya. Kenangan indah yang nggak bisa kejadian lagi. Atau bisa ya? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kita yang udah selesai mulai PDKT lagi? Bisa nggak? PDKT lagi yuk.